Jangan pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi lo. Kayak mungkin nggak sekarang, tapi beberapa tahun lagi, itu mungkin bisa jadi kenyataan gitu kan. Hai guys, balik lagi di vlog gue. Dan kali ini gue bakalan sharing hal-hal yang lumayan penting sih. Karena ini terjadi di kehidupan gue juga. Jadi, ini semua tentang bagaimana cara gue mengejar mimpi. Mungkin beberapa orang yang pernah kenal gue ataupun teman-teman gue dari zaman SMA kali ya, SMA, kuliah, dan yang bener-bener kenal ya. Karena banyak kan kenal tapi nggak kenal banget itu. Mereka tahu gue adalah orang yang ambisius, tidak mudah menyerah, tidak mudah pasrah dengan keadaan, dan apapun yang gue kejar harus jadi kenyataan. Itu gue dulu di umur 20-an. Dan anyway, gue juga masih 29 sih. Tapi, gue udah mendapatkan pelajaran besar nih. Mungkin lu di sini juga punya mimpi yang sama kayak gue. Apapun mimpi lu. As a simple kayak gue suka dunia musik, jadi gue pengen punya band. Tampil di sebuah acara yang sangat gue inginkan dan gue idam-idamkan. Yang kayaknya yang kalau misalkan gue kesampaian di umur 20, itu bakal jadi suatu hal yang kayak pembuktian diri kalau ini loh gue gitu kan. Dan anyway, setelah gue pelajari, setelah gue gue cari triggernya apa itu. Ternyata memang orang seperti gue yang punya mimpi dan berani untuk menyuarakan mimpi itu sering dianggap apaan sih lo gitu kan, itu impossible itu kan. Dan gue makan itu, gue telan itu mentah-mentah, gue kunyah itu semua sebagai energi gue buat gue ngebuktiin, oke, awas ya, gue bakal ngebuktiin kalau gue bisa nyampe itu. Dan ternyata ketika berjalannya waktu, itu nggak kewujudan gitu kan. Mimpi gue nggak jadi kenyataan itu. Alhasil gue narik diri dari beberapa tongkrongan gue karena sadar kalau gue nggak bisa membuktikan mimpi gue. Tapi kalau misalkan lu ngerasain hal itu juga ataupun lu lagi di fase yang itu, lu normal kok. Karena malu itu iya memang malu ya. Kita udah keluar-keluar mimpi kita seperti A, B, C, D, tapi ternyata kenyataannya tidak bisa A, B, C, D. Cuman kalau misalkan lu lagi di tahap ini dan merasa kayak kayaknya gue udahan deh mimpi kayak gini itu, gue lihat realitanya aja itu. Kalau lu ngerasa kayak gitu, oke, nggak masalah. Tapi jangan pernah jangan pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi lu. Serius, asli. Kayak mungkin nggak sekarang, tapi beberapa tahun lagi itu mungkin bisa jadi kenyataan gitu kan. Karena ini yang gue alamin dan ini yang gue buset, gue nggak nyangka gitu. Ternyata sabar itu, ya definisi sabar itu panjang, itu susah, dan bukan susah, itu lama. Itu nggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Itu nggak cuma segitu. Definisi sabar sesungguhnya itu adalah lu udah tidak mematok waktu gitu kan. Jadi gini guys, gue mau cerita. Berarti kurang lebih 2017 gue masuk sebuah instansi besar. BUMN lah. Kalau kalian lihat Instagram gue ataupun Instagram gue nggak post juga sih. Tahu gue sekarang gue bekerja di sebuah BUMN, badan-badan BUMN yang lumayan besar. Waktu itu gue lihat, karena gue sukanya musik, waktu itu gue lihat bandnya keren ya. Gue pengen main di sana, gue pengen nyanyi di sana, gue pengen jadi vokalis di sana. Tahun berikutnya nggak bisa. Tahun berikutnya lagi gue nggak bisa, karena gue nggak ada
step untuk ke sana. Dalam artian gue nggak tahu nih, karena waktu itu gue masih di pekerja bawah ya, dalam artian masih awalan kerja, jadi gue nggak tahu step-stepnya biar sampai sana. Gue mencoba setiap kali gue membranding diri gue dan mengatakan bahwa gue adalah seorang vokalis gitu kan, dan mencoba untuk mempromosikan diri gue dan gagal. And then kemarin tahun ini gue mendapatkan kesempatan itu menjadi seorang vokalis, tampil di sebuah acara di di instansi itu di BUMN itu gitu kan. Dan itu wah gila, gue nunggu ini 7 tahun yang lalu, bener, karena itu 2017, ini 2024, 7 tahun yang lalu gue nunggu ini, gue nunggu kesempatan ini, dan akhirnya Tuhan baru kasih. Lama, panjang. Dan satu lagi, ada yang lebih lama lagi. Kejadiannya tahun ini dan beberapa hari yang lalu kayaknya. Setelah videonya tayang, kayaknya masih ada semingguan lah, seminggu 2 minggu lah. Ketika gue datang ke Semarang dan menjadi warga Semarang ya, karena gue kuliah di Semarang di tahun 2014 gue menginjakan kaki di Semarang sebagai orang desa yang pertama kali ke kota, senang musik ya kan, pengen gabung musik ke suatu komunitas musik, pengen belajar, tapi waktu itu gue nggak ada kendaraan. Alhasil gue waktu itu cuma pakai fiksi kalau nggak salah. Gue mantau suatu komunitas yang sangat-sangat gue hormatin, gue respect banget sama komunitas itu, karena gue cari infonya memang itu sudah lumayan lama dan mulai lumayan kompatibel. Ya gue sebut aja lah Lumpia Musik. Dan gue pengen kesana, tapi gue insecure karena gue orang desa, gue nggak punya referensi musik yang cukup bagus ya, karena gue ngeliat di sana pasti orang-orang sudah pada proper, sudah pada udah pada jago gitu nih. Tapi asumsi gue terhadap komunitas itu, keinsecurean gue itu salah ternyata. Mereka justru welcome banget gitu kan. Gue juga baru dapat kesempatan itu dari 2014 gue menginjakan kaki sampai dengan 10 tahun. 2024 gue dapat kesempatan bersama band gue BJMN itu manggung di sana, karena kebetulan si gitaris gue si Randy itu adalah dulu anggota Lumpia Musik. Mungkin kalau misalnya gue dulu gak insecure dan bergabung bersama mereka, mungkin gue jauh lebih kenal si Randy lebih awal ya daripada beberapa tahun belakangan ini. 10 tahun gue nunggu itu kesempatan itu, dan gue manggung di komunitas itu. Sebenarnya kayak band-band cafe, cuma gue terasa terhormat dan gue ngerasa my dreams come true. Mimpi gue jadi kenyataan gitu kan. Jadi tapi ya, setelah gue menerka dan merefleksi diri gue tentang yang terjadi di gue ini, gue sadar kalau misalkan pada saat itu di umur segitu gue mendapatkan apapun yang gue mimpikan, termasuk tadi itu, mungkin gue akan sombong. Asli, gue akan sombong, gue gak punya skill, gue ya walaupun skala skillnya nggak terlalu bagus-bagus banget ya, tapi gue akan sombong. Berasa kalau misalkan gue di atas angin. Dengan gue yang sekarang ini, gue pikir gue punya sedikit kebijaksanaan emosional ya mungkin ya, untuk menghadapi itu, untuk tidak terlalu sombong gitu kan. Jadi gue ya udah, alhamdulillah mimpi gue kenyataan. Mungkin Tuhan ingin gue seperti itu gitu kan, dengan tingkat emosional yang sudah bisa gue kuasain gitu. Dan mungkin salah satu faktor kenapa gue belum terkenal mungkin ya, belum, gue sih nggak pengen terlalu terkenal ya, gue pengen yang gue omongin, yang gue alamin membuat orang merasakan sesuatu gitu. Kayak si Panji itu Panji dong, bukan Panji yang nangkap ular ya, Panji Pragiwaksono. Dia pernah bilang di sebuah reels, atau ya mungkin lu juga pernah nonton lah, kata bapaknya Panji, lu jangan bunuh ataupun lu jangan pukul mimpi lu.
Karena mimpi itu cuma akan pingsan dan akan siuman dan kembali lagi dalam bentuk sebuah penyesalan. Aja itu gue, wah, make sense juga gitu kan. Iya, karena beberapa tahun, dalam 10 tahun itu, gue juga sempet drop juga dalam artian kayak, iya anjir, masa gue gak bisa gini doang? Masa masa gue gak dikasih kesempatan? Kecewa, gue kecewa di tahun beberapa tahun sebelum gue dapetin keinginan gue kecewa, men. Kayak, gak adil banget sih, kenapa? Bahkan misalkan ada temen gue yang tahu-tahu mendapatkan kesempatan itu gitu. Kenapa dia sih? Kenapa gak gue gitu kan? Satu, gue juga punya nilai positif lah gitu kan. Tapi ternyata memang ketika Tuhan ketika Tuhan berkata belum sekarang, ya belum. Pasti faktornya banyak dan cobalah untuk apa ya? eh memiliki positif tinggi, memiliki pemikiran positif ya, dalam artian mungkin ya tingkat emosional gue belum stabil, mungkin ketika misal nih panggung ya, gue sekarang udah nggak begitu memperdulikan tentang masukan-masukan yang ada di sekitar gue ya, jadi gue memang menyanyi for fun, senangan dan lain-lain, walaupun mungkin ada false atau apa gue sadar itu, gue mencoba memperbaiki itu, cuman prioritas pertama bukan itu. Prioritas pertama gue adalah gue happy, itu aja. Gue dulu pribadi yang sangat perfeksionis ya, A B C D dan lain-lain, termasuk bikin vlog ini pun gue perfeksionis. Beberapa kali kalau lo tahu, gue ulang-ulang berkali-kali sampai akhirnya gue mendapatkan kalau oke, yang gue cari sebenarnya bukan views. Ya views juga pertama gue cari, monet juga sama, cuman yang gue cari adalah ketulusan gue, kesenangan gue, kehappyan gue suka menceritakan apapun yang terjadi di kehidupan gue. Itu sih ya, beberapa ini kan. Nah, gue juga nih cari nih di apa ya, biasa andalan gue, ChatGPT. Gue bacain ada 5 tips praktis untuk sabar dan percaya nih kan. Pertama ya, tetapkan tujuan jangka pendek. Mimpi besar itu kadang bisa membuat kita overwhelmed. I don't know. Jadi pecah mimpi besar jadi tujuan. Jadi pecah mimpi besar jadi tujuan jangka pendek yang lebih terukur dan mudah dicapai. Ini akan memberi kamu rasa pencapaian yang terus-menerus. Ya, mimpi besar tuh bukan berarti lu mimpi yang ya, dari sekian banyak mimpi gue yang akhirnya nggak kecapai ya, gue jadi menyimpulkan diri kalau misalkan mimpi terlalu muluk-muluk boleh, tapi lu harus merayakan pencapaian-pencapaian lu. Itu pun termasuk mimpi. Mimpi besar gue menjadi vokalis adalah ya, misalkan ditanya, mimpi besar lu di dalam karir lu dalam band itu apa sih, Tur? Gue akan menjawab, mimpi besar gue adalah ketika gue manggung, ya, pas lagi gue manggung, mimpi besar gue adalah dilempar BH. Serius. Gue lagi manggung, terus ada cewek lempar BH-nya ke muka gue. Gue berasa kayak apa ya? Kayak penyanyi luar negeri. Karena, ya, tunggu dulu, gue klarifikasi dulu ya. Kenapa gue mimpi kayak gitu? Karena gue tahu itu nggak bakal terjadi di Indonesia. Jadi mimpi gue adalah manggung di luar negeri. Biar bisa dilempar BH. Bra. Ya, kalau misalnya lo nggak tahu BH, bra gitu kan. Itu mimpi besar gue gitu kan. Tapi step-stepnya ada. Misalkan, gue mimpi besar gue terdekat ini adalah gue pengen manggung bersama band gue itu di panggung yang ada LED belakangnya tuh loh, yang biar bisa nampilin BJMN gitu. As simple itu aja. Dan ketika itu tercapai, gue mungkin akan bikin vlog lagi dan merayakan itu gitu kan. Terkadang tuh kita saking fokusnya mengejar sebuah mimpi yang sangat besar, kita lupa akan sebuah perayaan pencapaian yang sebenarnya kalau dinalar itu tuh udah gak mungkin itu loh. Kayak gue manggung di Lumpia Musik
Itu sebuah hal yang nggak mungkin. Dari mana gue bisa dapet channel ke sana gitu kan? Dari mana gue bisa melangkah ke sana gitu kan? Itu sebuah hal yang patut untuk dirayakan gitu kan. 7 tahun gue nunggu, yang tadi gue 10 tahun gue nunggu, 7 tahun gue nunggu untuk tampil di sebuah acara perusahaan gue sebagai vokalis. Itu sebuah perayaan kan, perayaan menurut gue. Dan itu layak untuk dirayakan gitu kan. Misal si band lu bisa bikin lagu sendiri, itu perlu dirayakan guys, jangan salah itu kan. Anyway, gue mau launching album ya. Sorry, mini album ya. Ada 3 lagu, salah satunya adalah buatan gue yang nulis. Jadi di BJMN ini ada banyak kebebasan yang karena kita mimpinya sama ya, pengen bikin lagu dan pengen membawakan lagu sendiri gitu kan. Desember ya, tungguin aja. Nah, oke, lanjut ya. Tadi yang pertama. Yang kedua, jaga mental positif. Jangan biarkan kegagalan atau penundaan meruntuhkan semangat. Mulailah hari dengan afirmasi positif dan berfokus pada hal-hal kecil yang kamu capai. Nah, tadi kayak gue bilang, jadi dirayakan tuh pencapaian-pencapaian kecil kalian. Yang ketiga, bergerak maju setiap hari. Kadang, yang penting itu bukan seberapa besar langkah yang kamu ambil, tapi konsistensinya. Sekecil apapun langkahmu, asalkan terus maju, kamu sedang mendekat pada tujuannya. Ini yang gue lakuin dan gue lagi coba buat lakuin setiap hari, konsisten. Itu berat banget, asli. Untuk ngevlog ini aja gue berat banget. Belum beberapa project konten yang kecil-kecil yang sebenarnya gue lagi susun dan gue rencanakan. Itu berat banget. Terus cercah diri dengan orang yang mendukung. Carilah orang-orang yang bisa memberi kamu semangat dan mengingatkanmu untuk tetap di jalur yang benar. Jangan biarkan orang-orang pesimis menahan langkahmu. Hei, orang-orang pesimis ya yang ada di sekitar gua atau apapun. Ya, gue tahu mimpi gua tinggi. Gue pernah dengar quote gini, jadi gue jadi ingat. Bukan mimpi kita yang ketinggian, tapi mungkin mimpi lo aja yang kecil-kecil. Itu waktu gue sombong-sombongnya sih. Tapi ternyata gue salah. Mimpi besar tuh nggak ada masalah, nggak ada, dan mimpi kecil juga nggak ada masalah, parameternya aja. Mungkin harapan gue yang terlalu tinggi, mimpi gue yang terlalu tinggi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi step-stepnya itu yang perlu dirayain. Saking fokusnya kita ke sana, kita lupa tentang mimpi-mimpi kecil. Terima kegagalan sebagai bagian dari proses. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal adalah guru yang memberi kita pelajaran penting. Jadi kalau jatuh, bangun lagi dan terus lanjutkan perjalananmu. Perjalanan kita masih panjang guys. Gue masih pengen jadi vokalis, gue masih pengen misalkan dikasih kesempatan gue bisa manggung sampai dilempar BH. Dan mungkin lu juga punya mimpi banyak yang dan juga besar-besar, membuat sebuah startup, membahagiakan orang tua dengan cara lu. Itu gue percaya nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin hanya waktu yang belum tepat aja untuk sekarang ini gitu kan. Tetap berusaha, tetap yakin, tetap positif, jauhkan diri dari orang-orang pesimis kalau perlu. Tapi misalkan lu butuh bahan bakar, nah lu berteman sama mereka. Karena mereka lah bahan bakar kita. Cuman tetaplah concern dan fokus sama apa yang lu tuju. Gue yakin pasti satu persatu bakal terlampaui. Oke, mungkin gitu aja ya vlog dan cerita gue kali ini. Kalau misalkan relate, kalian bisa save ataupun share ataupun bolehlah potong-potong, tapi potongnya yang baik-baik ya. Maksudnya biar nggak terlalu jadi dapat kesan buruk ataupun pesan gue jadi nggak tersampaikan semuanya. Anyway, jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya, dan juga share juga tuh. Potong-potong ya bolehlah. Kenapa gue ulang lagi ya? Ya, namanya juga orang belajar. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.